Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Debat publik kedua Pilkada Mesuji digelar hari ini di Taman KHT. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mesuji telah melakukan persiapan pelaksanaan debat publik kedua yang akan berlangsung hari ini di Taman Keanekaragaman Hayati atau KHT Mesuji. Ketua KPU Mesuji Ali Yasir saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya telah mempersiapkan untuk pelaksanaan debat publik kedua. Acing Saapaan akrabnya mengatakan jika pelaksanaan debat publik yang kedua tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan debat publik yang pertama, baik itu mengenai tempatnya berada di Taman KHT Mesuji. Sedangkan waktu pelaksanaannya juga sama, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kegiatan debat publik akan diselenggarakan. Kemudian, Acing mengaku dalam persiapan debat publik kedua ini hanya mengikuti pelaksanaan debat publik yang sebelumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya menilai dalam persiapan pelaksanaan debat publik yang kedua ini akan lebih mudah. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi saat pelaksanaan debat publik. Yang pertama, untuk diperbaiki di debat publik yang kedua. Seperti halnya kata dia, pihaknya akan lebih meningkatkan kenyamanan bagi para peserta, tamu undangan dan pendukung yang hadir di dalam ruangan GSG Taman KHT Mesuji, supaya saat kegiatan debat publik berlangsung tetap nyaman dan juga aman. Baik, Tribuners, untuk lebih jelas terkait debat kedua Pilkada Mesuji hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Rangga. Ya, rekan Fenty di studio. Baik, Rangga, bisa dijelaskan bagaimana suasana debat kedua Pilkada Mesuji pada hari ini? Ya, untuk saat ini situasi sudah cukup ramai, di mana para pendukung dari masing-masing paslon sudah di ruangan gedung Serbaguna Taman Keanekaragaman Hayati pun kepada calon juga sudah mulai datang, dan terakhir ini ada pasangan dari nomor urut 01 Samsudin dan Lilisan. Namun diketahui juga terlihat bahwasanya nomor 01 ini hanya wakil saja yang hadir. Untuk calon Bupati Mesuji, Samsudin itu belum terlihat atau belum ada di ruangan tempat debat. Begitu rekan Fenty dan di studio. Baik, Rangga, lalu bagaimana persiapan keempat paslon sebelum debat itu berlangsung? Untuk kesiapan dari masing-masing paslon, tadi kami sempat menemui dua ketua dari pendukung paslon nomor urut 02 dan paslon nomor urut 04. Untuk paslon nomor urut 02 itu tidak ada persiapan yang begitu persiapannya cukup sederhana saja, karena dari pasangan nomor urut 02 sangat meyakini bahwasanya dalam persiapan debat ini bisa dilaksanakan dengan lancar begitu. Kemudian begitu juga dengan calon wakil Bupati nomor urut 4 Fuad Samrullah, persiapan dirasa sudah cukup matang dan pihaknya meyakini bahwasanya akan mendominasi dalam pelaksanaan debat yang kedua di Pilkada Mesuji ini. Baik, Rangga. Selanjutnya apa saja sih, Rangga, isu-isu utama yang muncul dalam debat Pilkada kali ini? Untuk isu yang diangkat dalam debat yang kedua ini, itu pihak KPU Mesuji mengangkat tema itu soal hukum pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan publik. Itu untuk debat yang kedua. Untuk debat yang pertama sebelumnya juga sudah dilaksanakan, itu soal ekonomi, infrastruktur. Untuk tema besarnya adalah optimalisasi pembangunan Kabupaten Mesuji menuju masyarakat yang sejahtera. Begitu rekan Fenty di studio. Baik, Rangga, masih soal debat, apakah ada perbedaan dalam antusiasme publik dibandingkan dari debat yang pertama?
untuk perbedaan signifikan ya. Cuman saya melihat dari masing-masing pendukung ini pada debat yang kedua ini terlihat cukup kompak, di mana kursi yang disediakan oleh KPU terisi penuh, tidak ada yang tersisa. Begitu juga pendukung masing-masing paslon ini sangat tepat waktu ya, karena sebelum kegiatan dimulai pun pihak dari pendukung masing-masing paslon itu sudah ada di gedung Serbaguna Taman Keanekaragaman Haji Kabupaten Mesuji. Terakhir Rangga, dibandingkan dari debat sebelumnya, sejauh ini apakah debat ini berpengaruh terhadap pemilihan masyarakat Mesuji? Bisa diulang? Baik Rangga, dibandingkan dengan debat sebelumnya, sejauh ini apakah debat ini berpengaruh terhadap pemilihan dari masyarakat Mesuji itu sendiri? Untuk debat kali ini tentunya masyarakat di Kabupaten Mesuji sangat memperhatikan ya, karena debat pertama pihak masyarakat juga ingin mengetahui siapa sosok wakil dalam pemilihan pilkada Mesuji. Jadi tentu saja mungkin tidak secara signifikan ini mempengaruhi suara masyarakat Kabupaten Mesuji, tetapi ini menjadi pilihan buat masyarakat Mesuji sebagai pilihan untuk memilih calon untuk di pilkada Mesuji ke depan, begitu rekan Selvi. Baik Raga, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat siang. Untuk lebih jelasnya, Tribuners berikut keterangan dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2 dan Paslon nomor urut 4. Izin Bang, untuk persiapan debat yang kedua ini, bagaimana untuk paslon nomor urut 2? Persiapan debat kedua ini, insya Allah wakil kita Muhammad Yudi Wicaksono sudah siap untuk tampil di debat Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Untuk pendukung yang dihadirkan berapa ini Bang? Pendukung yang dihadirkan 75 pendukung, terus Bupati dan Wakil Bupati ikut hadir juga. Jadi semuanya 77. 77 ya. Nah, optimis ya untuk dominan ya? Optimis 02 menang. Nah, oke siap. Izin Pak, untuk paslon 04 persiapan debat kali ini seperti apa Pak? Ya, di paslon 04 kebetulan hari ini kan debatnya calon wakil bupati. Insya Allah karena Mas Tua tahun 2 ini sangat menguasai betul tentang Mesuji, apalagi tema hari ini tentang kebijakan publik, kemudian ekonomi kreatif. Insya Allah dalam debat kali ini beliau akan kuasai panggung. Kuasai panggung ya. Nah, untuk pendukung yang dihadirkan berapa ini Pak? Pendukung yang kita hadirkan sesuai ketentuan yang telah disepakati antara LU dan KPU itu sebanyak 75 orang. 75 orang. Nah, Mas Fuad ini didampingi calon bupati? Ya, Mas Tua didampingi calon bupati kita, Mas Suprapto, dan ketua tim, semuanya lengkap, partai koalisi lengkap. Oke, siap. Baik, Tribuners, berikut telah kami rangkum beberapa poin terkait debat publik kedua Pilkada Mesuji. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mesuji telah melakukan persiapan pelaksanaan debat publik kedua yang akan berlangsung hari ini di Taman Kehatin Mesuji pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan debat yang kedua menghadirkan calon wakil Bupati Mesuji.
Ketua KPU Mesuji, Ali Yasir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahapan pilkada pihaknya memfasilitasi paslon dalam hal debat publik. Debat publik Pilkada Mesuji dibagi dalam 6 segmen dengan total waktu 120 menit. Untuk segmen pertama, setiap calon Bupati Mesuji mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya yang diberi waktu selama 2-30 menit. Sedangkan untuk segmen yang kedua sampai ketiga adalah menjawab pertanyaan yang dibuat oleh panelis dan dibacakan oleh moderator. Pada segmen kedua ini, pertanyaan yang diterima tiap calon Bupati Mesuji perihal infrastruktur dan diberikan waktu selama 2 menit. Kemudian segmen ketiga yaitu perihal ekonomi dan dengan waktu yang disediakan untuk menjawab yang selama 2 menit. Selanjutnya, segmen yang keempat, tiap calon Bupati Mesuji memberikan pertanyaan dan jawaban kepada lawan debatnya. Untuk sesi pertanyaan disediakan waktu selama 30 detik. Sesi menjawab diberikan waktu selama 2 menit dan menanggapi jawaban diberikan waktu selama 1 menit. Begitu pula pada segmen kelima, tiap calon Bupati Mesuji saling memberikan pertanyaan dan jawaban kepada lawan debatnya dengan waktu yang sama pada segmen keempat. Segmen terakhir, tiap calon Bupati Mesuji menyampaikan closing statement-nya. Baik, Tribuners, untuk lebih jelas terkait debat kedua Pilkada Mesuji pada hari ini, kita sudah terhubung dengan pengamat Pak Triyono. Selamat siang Pak Triyono. Ya, Mbak Novi. Baik Pak, langsung saja ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak sendiri tentang pentingnya debat kedua Pilkada Mesuji ini? Apakah ini terdampak kepada elektabilitas calon tersebut? Ya, jadi kalau kita melihat apa yang dijadwalkan KPU Kabupaten Mesuji, itu untuk debat publik ini kan diagendakan sebanyak 3 kali. Siang ini diagendakan untuk debat yang kedua. Nah, tentu ketika pertanyaannya apakah pasca debat ini akan memberikan pengaruh terhadap elektabilitas para paslon, tentu iya. Tetapi sifatnya tidak akumulatif menjadi sebuah kesimpulan. Mengingat nanti pasca debat kedua ada debat ketiga. Nah, kemudian tergantung dari debat terakhir nanti yang akan menjadi pamungkas. Maka dalam setiap proses debat publik, para paslon itu seyogianya ada sebuah preferensi gitu ya, kenaikan narasi-narasi yang dibangun dalam proses debat 1, 2, dan 3. Nah, sehingga publik dalam hal ini rakyat Kabupaten Mesuji itu menilai bahwa apa-apa yang disampaikan oleh para paslon, ya ada 4 paslon di Kabupaten Mesuji itu, tidak hanya sekedar narasi-narasi kosong, tidak hanya formalitas semacam gitu ya, tetapi ada ide-ide dan gagasan yang memang dari debat ke debat itu lebih meyakinkan publik masyarakat Mesuji dalam hal ini. Nah, sehingga barangkali ketika debat publik pertama kemarin paslon X itu unggul dari sisi elektabilitas, tapi di debat kedua ini belum tentu gitu ya. Jadi sifatnya masih fluktuatif, belum bisa kita simpulkan pasca dari debat 1, 2, atau 3 ini. Jadi kita masih melihat pergerakannya nanti. Itu Mbak Novi. Baik Pak Triyono, jadi masih fluktuatif dan belum terlihat ya Pak Triyono. Tapi sejauh ini dari keempat calon itu apakah ada salah satu calon yang lebih unggul dalam penyampaian visi misi Pak? Kalau saya perhatikan dari debat pertama kemarin itu sifatnya masih normatif ya Mbak ya. Artinya belum ada gagasan-gagasan yang menonjol dalam artian apa sebenarnya yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita perhatikan dari visi misi, kemudian program,
sifatnya masih terkesan normatif gitu ya. Nah inilah kemudian di debat kedua ini para paslon itu kayaknya lebih menggigit gitu ya. Tidak usah, dalam artian tidak usah ditutup-tutupi ya, hal-hal yang memang sekiranya itu perlu disampaikan kepada publik, sampaikan, karena rakyat sendiri nanti akan menilai gitu ya, terkait dengan program-program yang rasional, yang realistis, yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Karena debat publik ini tidak hanya dilihat oleh publik sebagai sebuah adu gagasan saja, tetapi sebagai bagian dari wujud ya. Nanti 5 tahun ke depan itu akan dibawa kemana Kabupaten Mesuji. Nah, jadi dari debat publik inilah kemudian nanti arah politik masyarakat itu bisa memetakan, oh ini loh paslon yang betul-betul realistis, rasional, terkait dengan programnya, tidak muluk-muluk, tapi real, menyentuh apa yang diharapkan oleh masyarakat Mesuji. Gitu Mbak. Jadi kita berharap di debat kedua ini ya itu tidak monoton dan tidak normatif, tapi ada gagasan-gagasan yang lebih menggigit lah ya, yang lebih brilian untuk disampaikan kepada publik masyarakat Mesuji. Itu Mbak. Baik Pak Triyono, masih tentang debat nih Pak Triyono ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada debat kedua kali ini itu bertemakan ekonomi, infrastruktur, hukum, SDM, dan pendidikan. Tapi di antara tema debat tersebut, seharusnya mana yang lebih ditekankan nih Pak Triyono? Jadi dari unsur apa yang menjadi topik debat kedua ini tentu menjadi penting semua ya. Hanya saja biasanya publik ini kan yang langsung bersentuhan dengan real dirasakan oleh masyarakat. Contoh terutama dalam hal ini infrastruktur ya. Bagaimana kondisi jalan di Kabupaten Mesuji itu dirasakan oleh masyarakat sekarang. Nah, terutama akses-akses infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kampung, kemudian akses-akses yang dimana di daerah-daerah tersebut menjadi lumbung dari sektor ekonomi. Nah, jadi saya rasa yang akan menarik dalam debat kedua ini adalah akan mempergunjingkan, akan memperdebatkan terkait dengan isu-isu infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Mesuji. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan ya, saya rasa ini juga akan menjadi topik yang hangat diperdebatkan ya, bagaimana pengentasan pendidikan di Kabupaten Mesuji itu bisa lebih maju gitu ya. Artinya anak-anak itu tidak ada yang putus sekolah, kemudian wajib belajar 9 tahun itu bisa terrealisasikan dengan bantuan dari pemerintah tentunya. Nah, disinilah kemudian bagaimana topik-topik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Mesuji dari sisi infrastruktur jalan dan pendidikan, menurut saya ini nanti akan didominasi ya dalam perdebatan di debat publik kedua ini. Baik Pak, juga di Pilkada Mesuji ini banyak menarik perhatian karena dinamika politik lokal yang cukup menarik nih Pak ya. Menurut Bapak sendiri, apakah debat publik ini bisa menjadi penentu bagi pemilih yang belum menentukan pilihannya atau swing voters gitu Pak? Ya, bisa saja ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan dalam debat ini. Tetapi ada sebuah pergeseran gitu ya. Dari elektabilitas itu sangat memungkinkan. Dari mana itu berasal? Ya dari penampilan nanti. Ya, karena ketika paslon itu sifatnya hanya normatif dan monoton dalam menyampaikan apa yang menjadi visi, misi, dan program, kurang meyakinkan ya, dia akan stagnan dari sisi persentase kenaikan elektabilitas. Tapi manakala nanti paslon itu dalam menyampaikan narasi-narasi debatnya itu meyakinkan, kemudian ide gagasan yang disampaikan itu menarik gitu ya, itu saya rasa akan memberikan sebuah persentase kenaikan elektabilitas. Nah, ini terutama di kalangan milenial gitu ya. Karena di era digitalisasi seperti ini anak-anak muda, pemilih pemula itu biasanya mana yang viral ya, mana yang menarik menurut mereka itu biasanya yang secara vote itu akan mengalami elektabilitas kenaikan gitu, Pak. Baik Pak. Juga mengingat tantangan yang dihadapi oleh Mesuji ini kan dalam pembangunan dan juga ekonomi daerahnya ya Pak ya. Betul. Ada nggak sih Pak langkah konkret yang dapat diharapkan dari keempat paslon ini saat menunjukkan di debat, jadi nggak normatif jatuhnya ya Pak ya?
Betul. Jadi memang paslon ini ya tentu dengan mereka maju dalam kontestasi Pilkada Mesuji ini sudah memperhitungkan dan mendalami terkait dengan kondisi medan wilayah di Kabupaten Mesuji. Inilah yang kemudian perlu dipetakan oleh para paslon dengan potensi yang ada, dengan peluang yang ada gitu ya, akan dibawa kemana Mesuji ke depan. Dan bagi sebuah daerah itu ya, itu tidak perlu semua potensi itu harus ditonjolkan menjadi skala prioritas, tapi ada beberapa item yang perlu menjadi karakteristik ya, ciri khas suatu daerah. Nah, katakanlah Mesuji itu lebih menonjolkan dari sisi hasil perikanannya umpamanya. Nah, maka orang akan menjadi lebih care gitu ya, menjadikan Mesuji sebagai objek, sebagai sentraknya dari perikanan katakanlah. Ini ketika akan dijadikan sebuah program. Atau dari potensi wisatanya, ada tidak Mesuji ini yang bisa menjadi nilai jual gitu ya, sehingga masyarakat kemudian dari luar itu berbondong-bondong ke Mesuji untuk mendatangi potensi wisata yang ada di Mesuji, atau dari perkebunan, atau dari pesawahan. Nah, jadi para paslon ini akan lebih menarik gitu ya, ketika mampu memetakan antara potensi, peluang, dan tantangan yang ada di Kabupaten Mesuji, mana yang kira-kira ya ke depan itu bisa menjadi skala prioritas dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Mesuji ini sendiri. Nah, tentu ketika pembangunan itu bisa berjalan gitu ya, infrastruktur bisa berjalan, yang akan didapat itu adalah kesejahteraan yang akan dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Mesuji. Itu, Mbak. Baik Pak Triyono, kita kan masih menunggu sampai hasil debat yang ketiga nih ya Pak Triyono. Nah, apakah hasil debat ini bisa benar-benar mempengaruhi hasil akhir pemilihan? Ataukah ada faktor lain seperti basis massa dan juga jaringan politik di dalamnya? Ya, kita tidak tahu ya hari-hari ke depan sampai 27 November itu seperti apa. Yang jelas tadi seperti yang saya katakan, dari debat ke debat, elektabilitas paslon ini akan naik turun. Nah, tentu debat ini juga tidak menjadi faktor utama gitu ya, kenaikan atau penurunan elektabilitas seorang paslon dalam kontestasi pilkada ini, karena masih ada faktor-faktor yang lain yang juga mempengaruhi elektabilitas itu sendiri. Nah, maka selain dari debat ini sendiri, paslon seyogyanya tetap memaksimalkan ya masa-masa kampanye dengan pendekatan yang lebih merakyat gitu ya, yang langsung turun ke masyarakat, tidak hanya dalam kampanye-kampanye besar, tapi langsung terjun ke masyarakat melalui simbol-simbol relawan, kemudian mesin partai semakin digerakkan dan semakin dipanaskan. Nah, nanti ketika kolaborasi antara kampanye yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kemudian narasi-narasi yang dibangun dalam debat publik itu meyakinkan publik, ya, ini tentu akan menjadi sebuah poin bagaimana elektabilitas dari seorang kandidat paslon ini nanti lebih meyakinkan kepada masyarakat. Nah, jadi itu Mbak, kita belum bisa menyimpulkan gitu ya, karena Mesuji ini di samping paling banyak gitu ya, paslonnya juga cukup menarik gitu ya. Nah, artinya ini pasti akan terjadi fluktuatif naik turun elektabilitas. Nah, nanti biasanya di hari-hari tenang itu sudah akan mulai terlihat gitu ya, elektabilitas mana yang lebih menonjol. Walaupun kesimpulannya tetap kita berpatokan di hasil pilkada nanti ya, 27 November. Baik Pak Triyono, kita tunggu saja mungkin ya Pak ya. Ya, harapan kita semoga dengan adanya debat kedua hari ini dapat mencerahkan masyarakat terkait keempat paslon tersebut ya Pak. Betul, itu Mbak. Baik Pak Triyono, terima kasih atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak Novi, selamat siang. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik Tribuners, itulah Breaking News bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Selamat siang dan sampai jumpa.